Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi tanggal 1 Juni tahun 2022 di hari Rabu. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini kami umat-Mu, kami rindu lagi untuk diterangi dengan berita firman Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon kepada Engkau, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, agar supaya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, dapat kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berikan Roh Kudus bagi kami semua, bahkan pun ya Tuhan, kami bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama Tuhan, yang adalah juru selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah teguran yang membangun. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita semua bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan Juni, dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Dan karena itu, ketika kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini, kita selalu datang kepada Dia untuk terus bersekutu bersama-sama. Dan karena itu tentu, ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan yang boleh kita baca di saat ini, ketika kita berbicara tentang kehidupan yang adalah suatu proses belajar secara terus-menerus, mungkin kita sedang berada di bawah dan orang lain di atas, atau sebaliknya. Dan tentunya keadaan seperti ini tidak perlu ditakuti, tidak perlu dicemaskan, tetapi harus disikapi dengan bijak dan baik. Sebab belajar dari pengalaman itu tentunya menjadi awal bagi kita semua untuk melatih akan kehidupan kita, melatih akan diri kita untuk mampu ditegur dan ditempa, sehingga proses kehidupan kita terus berlanjut. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teguran memang perlu diberikan untuk mencegah akan keangkuhan, akan kesombongan kita sebagai manusia. Karena teguran tersebut justru akan menolong kehidupan kita, menolong seseorang
agar supaya tidak terus-menerus berada pada kesalahan, perbuatan-perbuatan yang sama yang dilakukan. Dan karena itu pula, di samping itu juga dengan teguran, maka kita dapat memperbaiki akan kesalahan-kesalahan kita, akan perbuatan-perbuatan kita, akan kelemahan-kelemahan kita, dengan tentunya sikap yang lebih beretika dan sikap yang berhikmat. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya setiap orang memang tidak lepas dari keterbatasan, dari kekurangan dalam kehidupan, yang kadangkala membuat kita melakukan kesalahan, kita melakukan akan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Dan pada saat itu ada orang-orang yang memberikan kita nasihat, memberikan kita teguran yang bertujuan untuk kebaikan kita tentunya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengamsal, dia mencatat tentang bagaimana memberikan teguran dan bagaimana orang merespon akan teguran tersebut. Ada kontras antara orang berpengertian dan orang bebal dalam dia menerima akan suatu teguran. Satu hardikan secara cukup untuk orang yang berpengertian dan memiliki akan hikmat. Namun sebaliknya, dikatakan bahwa orang bebal meskipun sudah dipukul 100 kali tidak ada gunanya. Dan hal ini tentunya hendak menunjukkan bahwa penting untuk merespon akan nasihat, merespon akan teguran yang baik dari orang lain. Selalu sadar bahwa tidak ada hidup yang sempurna tentunya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita membutuhkan orang lain untuk saling menegur, untuk saling mengingatkan pada saat terjadi penyimpangan, pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya kita juga dibutuhkan oleh orang lain untuk menolong mereka supaya tidak hidup dalam kesesatan, tidak hidup dalam kesalahan di tengah-tengah kehidupan. Perlu sekali untuk kita bertindak secara arif, secara baik, dan jangan sekali-kali kita merendahkan akan kehidupan sesama kita. Melainkan, marilah kita melakukan segala sesuatu tanpa merendahkan kehidupan orang lain, tetapi bertindak dengan hati yang tulus. Hati yang tulus sebagai salah satu wujud dari kasih untuk membangun kedamaian, membangun ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan ini. Seperti dalam kitab Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung akan kelemahan orang yang tidak kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan kita mencari akan kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dan karena itu, marilah sebagai satu persekutuan jemaat, sebagai satu persekutuan keluarga Kristen, mari kita saling mengingatkan, kita saling menegur satu sama dengan yang lainnya dalam kasih. Dan ketika kita menerima teguran, terimalah itu dengan hikmat dan pengertian. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami terus bersyukur, berterima kasih kepada Engkau atas setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan Juni, di tahun 2022 ini, di hari Rabu, Tuhan masih memberi
kesempatan bagi kami untuk menikmati setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kami boleh dibangunkan, kami boleh menikmati akan hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, bahkan umur panjang dan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan masing-masing kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di saat ini sebagai satu persekutuan umat-Mu, kami boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu terus mengajarkan kepada kami agar supaya kami mampu menerima akan teguran yang diberikan oleh orang lain dalam kehidupan kami untuk menegur kami agar supaya kami dapat melakukan yang baik. Kami meninggalkan setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi pun kami mampu untuk memberikan teguran bagi kehidupan orang lain. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Kiranya ya Tuhan Allah Engkau selalu memberkati dari kolom 1 sampai dengan kolom 27 jemaat Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan, usahakan di tengah-tengah perjalanan hidup. Kiranya Tuhan berkati, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Ketika mereka sedang bersyukur menikmati segala berkat Tuhan, baik itu hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau selalu lengkapi setiap syukur dan sukacita jemaat-Mu. Mereka akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau pula yang akan selalu menjaga kehidupan jemaat-Mu ketika mereka ada dalam tantangan, ada dalam pergumulan, permasalahan hidup. Kiranya ya Tuhan Engkau yang akan selalu memberikan jalan keluar di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Ketika ada jemaat-Mu yang sakit, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan mereka akan selalu datang kepada Tuhan meminta pemulihan, meminta kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkati kehidupan para pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari Penatua, Diaken dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, Komisi Bipra, Komisi Kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, vikaris pendeta, pegawai dan kostor. Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Tuhan beri hikmat bagi kami untuk kami mampu menjalankan setiap tugas yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kiranya dalam kehidupan kami selalu berhikmat kepada Tuhan. Kami selalu membawa kehidupan kami untuk hidup dekat dengan Tuhan Allah. Kehidupan jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dari setiap apa yang hendak mereka kerjakan, lakukan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka kerjakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya firman ini memberkati kehidupan kita semua. Terus tonton Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.